Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Hati-hati kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah melanjutkan perjalanan, semoga lebih fresh begitu ya. Karena jeda tadi selepas sholat subuh, kemudian menghirup udara yang sejuk, pagi hari ini lanjut perjalanan sambil mendengarkan Dialog Fajar. Untuk Anda yang mungkin sedang persiapan, juga semoga dilancarkan semua urusan, gak ada yang ketinggalan, dan sama-sama kita menyimak pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz, ketemu lagi nih Ustadz. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Pokoknya ketemu Mbak Ayu, kemudian ketemu sama jamaah Dialog Fajar. Masya Allah. Kau gak semangat. Gitu ya Ustadz. Iya, semangat. Alhamdulillah. Kalau ada lebih besar dari 45 itu lebih besar dari semangat 45 lah. Oh, berapa itu Ustadz? Lah iya. 100. Ya Allah, apalagi kalau saya itu paling suka itu ini Ustadz, kayak tema-tema keluarga gitu Ustadz. Iya. Rasanya itu mengingatkan kita sekali begitu Ustadz. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat gitu ya Ustadz ya, apa amin, yang amin, selama ini diingatkan oleh Ustadz Mim dan mungkin para Ustadz Dialog Fajar yang lainnya. Pagi hari ini masih seputar bahasa cinta ya Ustadz Mim, boleh ya Ustadz ya? Oh iya, siap, senang sekali saya. Karena, sekali lagi kan kalau sudah bicara cinta, lagu sampai pirang juta judul itu kita ya. Kita juga nggak mau kalah ya Ustadz. Iya, saya gas kan. Masya Allah. Bahasa cinta itu kan kalau yang kita kenal di dalam ilmu psikologi itu ada 5. Kemudian ternyata itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, untuk yang beberapa episode kali ini itu merespon bahasa cinta para istri ke suami. Ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mim. Semoga sudah kita lakukan ya untuk para jamaah putri, para istri begitu ya. Kalau dilihat itu terlihat menyenangkan, menaati, tidak mengkhianati kepercayaan, kemudian diniatkan untuk totalitas beribadah demi kebaikan sang suami begitu ya Ustadz. Apalagi Ustadz pagi hari ini Ustadz, respon bahasa cinta para istri ke suami. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa bersama kembali dengan jamaah Dialog Fajar. Alhamdulillah. Mbak Ayu nantang ya, apalagi tak turuti. Iya Ustadz, kayak seperti kurang gitu ya Ustadz ya. Ini saya sampaikan ini. Ini dari resepnya Imam Ghazali sekarang. Dalam kitab Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail. Ini kalau yang kemarin kan 5 Mbak Ayu ya. Ini kalau menurut Imam Ghazali 16. Allahu Akbar. Sampai kapan ini? Masya Allah, masih ada semingguan lagi berarti episodenya ini Ustadz. Iya. 16 Ustadz. Jadi para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para alim kita itu ternyata telah memberikan petunjuk yang luar biasa kepada kita, kepada seluruh umat. Bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam berumah tangga khususnya. Karena dalam peradaban Islam itu sangat disadari dan difahami bahwa pilar kemakmuran, kemajuan, ketinggian peradaban itu memang dimulai dari kekuatan, kekokohan rumah tangga Mbak Ayu. Maka kitab-kitab, kajian-kajian tentang bagaimana berkeluarga itu menjadi sesuatu yang sangat pokok, yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan kalau 16 kita bacakan satu persatu, kayaknya nanti kamu kota sampai duhur manajer. Ya Allah. Ya. Oke, baik. Ini saya saya kutip beberapa saja ya. Ini
dari Al-Ghazali itu diawali dengan adabul mar'ah ma'a zaujiha. Itu adab atau sikap atau perilaku istri terhadap suaminya adalah dawamul haya'i minhu. Jadi menjaga rasa malu terhadap suaminya. Jadi apa istilahnya? Ya memang rasa malu itu sebagaimana yang kita ulang-ulang pernah sampaikan, sesungguhnya al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Memang hubungan suami dengan istri itu harus dilandasi iman. Kalau nggak dengan iman itu mesti transaksional kan? Kono oleh piro kan gitu. Dia nggak dum-dumane piye kan? Jadi gitu ya. Ya walaupun sekarang ada tren perjanjian sebelum pernikahan ya. Itu tidak dalam ajaran agama kita sebenarnya ya. Ya, jadi ya pernikahan itu semata-mata ibadah karena Allah dilandasi dengan iman. Maka kalau sudah orang itu beriman itu rasa malunya tinggi. Artinya rasa malu untuk satu berbuat dosa, dua mencelakakan, mengecewakan, berkhianat, berbuat maksiat itu. Tidak bersyukur itu. Kenapa? Ya karena Allah memberi kita banyak. Bisa menikah, ya saya doakan yang belum menikah segera menikah. Masya Allah, amin. Yang lagi kaenaan ya bojo semoga segera bahagia lagi itu ya. Yang baik-baikan semoga bertambah bergembira gitu ya. Masya Allah, amin. Sehingga kebahagiaannya bisa menular kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu Al-Ghazali memberikan satu pelajaran kepada kita semuanya, sikap istri kepada suaminya. Yang pertama adalah dawamul haya' minhu. Jadi membiasakan atau menjaga rasa malu terhadap suami. Ya kalau suami tidak suka ya jangan diterus-teruskan. Kalau suami tidak suka ya jangan ditunjuk-tunjukkan itu ya. Baik tutur kata dan sebagainya ya belajar memang ketika pernah juga saya ditanya Mbak Ayu, kalau gitu buat apa kita ini sekolah tinggi-tinggi Ustadz itu ya, kalau kemudian kita tidak bekerja secara formal misalnya gitu. Loh, jangan begitu pikirannya. Begitu pendidikan kita tinggi kan dengan otomatis cara berpikirnya menjadi lebih berbeda, akademis gitu ya. Kemudian pilihan katanya menjadi lebih baik, strukturnya menjadi runtut. Itu kan siapapun orangnya kan seneng pasti bicara dengan yang bersangkutan, apalagi terhadap suami kan itu. Sehingga kalau istri ngomongnya kok kasar, malu dong. Maka belajar bagaimana ngomong yang harus. Enggak usah, ini memang budaya saya begini. Iya, budaya di rumah. Lain sekarang sudah tidak dengan budaya kan, ini dengan suami kan. Ya kan harus dipahami saya Ustaz. Iya dipahami. Tapi tapi suami kan juga dari budaya yang berbeda juga kan. Itu akan begitu. Maka dengan rasa malu itu akan membangun jembatan itu sehingga perbedaan mungkin sampai pada tingkat kesenjangan itu tidak akan terbuka makin lebar itu ya. Justru semakin sempit. Aku malu sudah jadi istri 10 tahun kok masih tidak paham dengan kesukaan suamiku dalam hal minum kopi misalnya gitu. Ini contohnya kopi aja paling gampang. Saya sudah menikah 30 tahun kok saya belum pernah menyetrika bajunya suami misalnya itu misal kan tahu tuh bilang mintalik ya misalnya dan seterusnya. Artinya rasa malu itu dicantolkan kepada sesuatu yang memang belum dilakukan dengan baik gitu ya, atau belum pernah dilakukan. Padahal kalau dilakukan itu membuat suami itu senang, membuat rumah tangga itu menjadi semakin baik. Kan begitu. Aku sudah nikah 40 tahun tapi kalau ngomong sama suami masih kasar misalnya begitu. Begitu seterusnya. Suami itu sabar gitu. Karena kalau mau dibetulin ya nanti tambah karu-karu misalnya ditunggu lah sampai kapan saja lah ngerti-ngerti sendiri. Kan bisa jadi begitu suami itu memposisikan dirinya. Maka kalau seorang istri itu dawamul haya, dia menjaga rasa malunya, maka akan memungkinkan, sekali lagi memungkinkan segala kebaikan itu tumbuh itu, meningkat, bertambah itu. Bahkan ya bertambah makin banyak, makin berkualitas gitu. Mungkin secara ekonomi kita akan naik turun, bisa jadi kan, namanya hidup ya. Mungkin secara ekonomi akan naik turun. Mosok ketika berlimpah senyumnya indah itu ya.
Tapi kalau kurang kecut gitu Ya, senyumnya. senyumnya garing. Iya. Kan tidak juga baik gitu kan. Kenapa? Karena itu pasti memalukan itu pasti. Iya. Padahal resepnya Imam Ghazali yang pertama adalah justru menjaga rasa malu itu. Dan menjaga rasa malu itu sekali lagi sama dengan menjaga iman. Insya Allah. Maka dari itu ini resep yang nomor berikutnya ini juga sangat luar biasa dia diberikan kepada kita, yaitu tidak banyak mendebat. Nah ini kan kita atas nama kesetaraan katanya gitu ya. Iya. Atas nama kesetaraan terus bicara itu menjadi tidak ada hentinya gitu ya, dengan beradu argumentasi dan tidak ketemu solusi ternyata. Itu kan tidak elok, itu kan tidak elok. Tidak elok untuk apa? Ya untuk kehidupan berumah tangga gitu ya. Apalagi kemudian ditonton, dilihat, didengar oleh anak. Kan pasti waduh ya apa rek ayah kira oh ya apa rek mama ini kan. Kalimat itu kan sudah kalimat pendek tapi sebetulnya kan sudah melukai hati anak kita. Melukai hati anak kita. Dan yang menakutkan lagi sekali lagi itu diduplikasi oleh anak-anak kita. Maka kalaulah harus berdebat, jangan berdebat lah, diskusi gitu ya. Berdiskusi saja. Kalau sekiranya diskusinya rodok dhuwur atau rodok dawa agak serius, ya jangan sampai kedengaran sama anak. Bagaimana caranya? Ya terserah kita. Saya rasa kita sudah lebih tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, ini kan juga penting karena ya apa namanya? Trennya sekarang kan kita merasa kesetaraan itu Mbak ya, kesamaan itu kan sama-sama bekerja secara publik ya, sama-sama memperoleh pendapatan, kemudian bisa jadi sama-sama dapat warisan yang opo gitu kan ya. Sehingga merasa dia mendapat legalitas untuk mendebat itu ya, berdebat itu apa sama ini. Nah, akhirnya kan padahal sekali lagi ya di dalam keluarga ya harus ada kepemimpinan kan itu. Siapa pemimpinnya ya tentu suami kan itu. Maka dari itu di sini para istri kalau sekiranya ada hal yang perlu didiskusikan, pendapat atau kurang setuju ya ditahan dulu, jangan terus kemudian spontan apa jenenge ditolak ditolak mentah-mentah langsung spontan nggak bisa. Nggak bisa, harus begini kan, begini panjang akhirnya. Nah itu mungkin juga suami karena memahami situasi mungkin diam gitu ya, agar anak-anak tidak dengar terus nanti diteruskan lagi lain waktu misalnya begitu. Tapi yang menjadi masalah kemudian terus ada istri itu merasa aku menang misalnya gitu ya. Perasaan ego itu yang kemudian memunculkan dorongan bahkan membenarkan sikap melakukan perdebatan. Padahal sekali lagi pada saat yang sama anak kan sudah bisa menilai kan, mama ini keliru, tapi kok gitu ya sama papa misalnya gitu. Itu sebuah pesan yang buruk sampai pada anak kita. Nah kalau nanti pesan buruk itu berkembang entah menjadi sikap seperti apa, bisa jadi menjadi sikap tidak hormat pada ibunya. Kan siapa yang rugi? Nah itu kan. Dan kalau sudah sampai di sikap itu, susah loh itu mengembalikannya, susah loh itu untuk mendidiknya kembali anak-anak kita ini. Kenapa? Dia langsung mendapatkan contoh soalnya. Dan contoh itu dimasukkan dalam alam bawah sadarnya dan direspon menjadi jangat begitu. Menjadi perilaku, menjadi karakter yang gimana nanti cara menyembuhkannya, menghilangkannya. Maka dari itu iyalah kalau tidak setuju, oke tahan dulu lah, cari waktu, cari kesempatan bagaimana bisa didiskusikan dengan baik, sehingga tidak perlu ada bersih tegang, ya. Ada otot-ototan itu, banyak-banyakan tinggi-tinggian suara kalimat kan tidak ada untungnya bagi keluarga itu. Ya untungnya cuman emosinya terlampiaskan gitu saja. Dan apa kebaikannya untuk keluarga nggak ada gitu ya. Nah ini yang menurut Imam Ghazali direkomendasikan ojo mendebat, jangan mendebat. Sudah kalau memang tidak setuju ya tetap dikerjakan, nanti pada waktu tertentu
coba didiskusikan. Masya Allah. Ini 2 loh baru, 16 itu Pak. Iya, masih ada lagi. Berarti kita ketemu lagi ya Ustadz. Semoga ya Semoga Ustadz. saja umur kita Masya panjang, Allah. bermanfaat buat kita semua. Karena kalimat yang jangan mendebat ini itu rasanya sangat relate sekali. Kadang itu kepancing gitu Ustadz. Tiba-tiba tuh Iya. nada tinggi gitu aja Ustadz. Benar. Ini yang perlu kita sangat kelola sekali ya Ustadz ya, untuk merespon bahasa cinta pada para istri kepada suami. Semoga bisa menjalankan semuanya ya Ustadz ya. Semoga dengan mendengarkan dialog fajar ini mau mendengarkan sampai selesai. Amin. Sampai Oh, tuntas. alhamdulillah, betul. Paling nggak akan mengurangi. Betul. Ustadz Apalagi ada ini, kadang sisi istri itu ingin apa ya Ustadz ya, niatnya apa Ustadz, bukan ngeyel Ustadz, tapi ingin dihargai mungkin. mempertahankan. Iya, bisa jadi, tapi itu kadang keliru ya. Iya, Semoga menjadi panduan mana yang perlu harus kita diskusikan ulang supaya tidak mendebat tadi. Semoga Iya. bermanfaat kawan. Terima kasih juga Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.